Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita patut bangga dan bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bukan saja Dia mau mati bagi kita, Dia bangkit dan Dia yang sudah naik ke surga. Dan Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Dan pagi hari ini kita mau angkat pujian kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari saya ajak Bapak Ibu semua saudara yang di rumah untuk kita menyanyikan pujian ini dengan suara yang keras, dengan segenap hati. Dan biar lawatan jamahan Tuhan melawat melanda setiap rumah tangga dimanapun Anda berada. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, yes, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia
Yesus naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita, tapi dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Kasihnya, cintanya ajaib, tidak terbandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Sampai habis bumi berlalu Tuhan, namamu tetap ditinggikan untuk selama-lamanya. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang dapat terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sekali lagi katakan sama-sama. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang dapat terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu,
katakan kasih sayang-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Oh, oh, oh. Engkau Tuhan Immanuel yang sekali-kali tidak pernah meninggalkanku sendiri. Kau yang selalu ada bagiku Tuhan. Mari sembah Dia, agungkan Dia. Cinta-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu hebat atasku, tak terbandingkan, tak tergantikan oleh apapun juga. Layak Engkau disembah, layak Engkau dipuja, diagungkan, dibanggakan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Kan ku meminum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh, katakan sekali lagi. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh, sekali lagi katakan. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, cinta-Mu yang hebat atas diri kami, sehingga sampai Engkau rela mati menebus dosa kami, sehingga hari ini kami boleh berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, ahli waris kerajaan surga. Dan Engkau Tuhan yang sudah bangkit dan naik ke surga, dan kami boleh menerima segala limpahan kasih karunia anugerah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau terima firman kebenaran, firman yang hidup yang adalah pribadi-Mu sendiri, firman yang berkuasa ketika kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami mendengar untuk menghidupi dan melakukannya dalam setiap hidup kami. Karena ketika kami tahu kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Pakai hamba-Mu yang akan menjadi salam berkat untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan dengan hati yang lemah lembut kami mau terima firman Tuhan. Dan kami mau lakukan dalam hidup setiap kami.
Mari sama-sama yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Senang kembali bertemu di dalam ibadah online Gereja GKI Hosana di dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tema khotbah pagi hari ini yaitu Be My Witnesses, menjadi saksiku. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki pada waktu dia naik ke sorga. Dia berpesan supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita melihat ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, Fatsal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul Fatsalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9, firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Saudara, kata saksi dari bahasa Yunaninya martus. Dari kata martus inilah muncul kata marturia yang artinya kesaksian. Mungkin kita tidak asing dengan kata martir. Siapakah orang yang disebut martir? Orang-orang yang siap mati demi iman percayanya kepada Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, murid-muridnya sempat bertanya menjelang perpisahan mereka, saudaraku. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Alih-alih menjawab, saudaraku, kapan dan bagaimana dia akan memulihkan, Yesus justru berkata bahwa engkau tidak perlu waktu dan masa di mana Bapa sendiri yang akan menyatakannya. Yesus justru berkata kepada murid-muridnya supaya mereka pergi memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, menjadi saksi-saksinya Yesus. Dan sebelum itu Yesus sempat berpesan untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Sebelum mereka dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus seperti yang Yesus sempat katakan bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun. Dan itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Jadi saudaraku, sebelum murid-murid bergerak pergi memberitakan Injil menjadi saksi-saksinya Kristus, mereka harus menanti-nantikan dulu di loteng Yerusalem. Dan disitulah saudaraku kemudian mereka mengalami manifestasi kuasa Tuhan. Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Alkitab tadi katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku, kalimat ini bisa dimengerti secara geografis. Jadi kalau kita mau menjadi saksinya Tuhan, mulailah dari lingkungan paling kecil, yaitu Yerusalem, keluarga kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menjadi saksi di Yerusalem, di lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga kita, lebih jauh lagi jadilah saksi di Yudea, bukan di keluarga kita, tapi di lingkungan tempat tinggal kita, itulah Yudea kita. Kemudian lebih jauh lagi kalau kita sudah bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu ke Samaria, lebih jauh lagi, orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang asing, bahkan lebih jauh lagi sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi secara geografis ada step-stepnya. Tetapi pengertian yang lain yang saya dapatkan,
Tuhan mau mengajar kepada kita bukan hanya secara geografis saja berurutan dari Yerusalem, kemudian kalau kita sudah berhasil baru Yudea, Samaria, baru kemudian sampai ke ujung bumi. Tapi saya juga belajar, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Ketika kita di Yerusalem, kita menjadi saksinya Tuhan. Pada waktu kita di luar lingkungan keluarga kita, kita tetap harus menjadi saksinya Tuhan. Di lingkungan orang-orang yang tidak kita kenal, mungkin teman-teman di kantor, di sekolah, di kampus, di pasar, dimanapun kita berada, kita tetap harus jadi saksinya Tuhan. Bahkan ketika kita bepergian ke luar negeri, ke negeri-negeri yang jauh, kita tetap harus menjadi saksinya Tuhan. Karena ini perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Dan Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi saudaraku, ini satu perintah, pergilah. Kata akhiranlah ini merupakan satu perintah. Jadikanlah. Ini perintah, bukan satu saran, himbauan. Kalau bisa puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini perintah untuk kita lakukan, harus kita lakukan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Yesus di akhir zaman ini. Nah saudara, ada beberapa syarat untuk kita menjadi saksi-saksinya Kristus. Yang pertama saudaraku, harus selalu siap memberitakan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Alkitab berkata, beritakanlah, preach dalam bahasa Inggrisnya, berkhotbahlah, keruso, berkhotbahlah, beritakanlah firman, artinya kita khotbahkan firman, proklamasikan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudaraku, untuk berkhotbah tidak perlu atau tidak harus di belakang mimbar. Kita harus berani menyatakan firman Tuhan. Kata keruso dalam bahasa Yunaninya itu artinya juga kita to proclaim, memproklamasikan kabar baik, Injil, kasih karunia Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita, saudaraku. Mari, ini panggilan untuk kita semua. Siap sedialah dalam segala keadaan, baik atau tidak baik keadaannya. Kita harus selalu mau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Jangan kalau dalam keadaan yang baik, kita berkata Tuhan Yesus baik kepada orang-orang di sekitar kita. Pada waktu kita dalam keadaan yang sulit, masalah, kita mengeluh, bukan kabar baik yang kita beritakan kepada teman-teman kita. Justru kita selalu menyampaikan keluh kesah kita, bersungut-sungut, akhirnya mereka bukan diberkati, orang yang mendengar bukan dibangun imannya, mereka akan justru berkata, orang Kristen kok seperti itu. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita selalu siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Gunakan media sosial juga untuk memberitakan firman Tuhan, share firman Tuhan, share hal-hal yang baik, yang membangun iman teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membaca tulisan-tulisan yang kita bagikan atau gambar-gambar yang kita bagikan. Dalam segala keadaan kita harus selalu siap untuk memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kita hari-hari ini. Buktikan saudaraku bahwa kuasa Roh Kudus yang menyertai kita akan memampukan kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Makanya jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Yesus berpesan, kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan terima kuasa. Dan pada waktu kita menjadi saksinya Tuhan, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Apa yang kita katakan itu penuh dengan kuasa. Sepatah kata firman Tuhan itu berkuasa. Ada kuasa dalam mulut kita, ada kuasa dalam perkataan kita. Bersaksi bukan hanya dari
perkataan kita saja, dari perbuatan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selalu siap sedia untuk memberitakan firman. Jangan terpancing dengan situasi dan kondisi hari-hari ini. Sehingga kita menjadi gampang tersinggung, kita jadi cepat marah, gampang kecewa, dan kita akhirnya menjadi batu sandungan. Ini panggilan Tuhan untuk kita semua. Sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan mau semua kita menjadi saksi-saksinya. Hari ini Yesus sudah ada di sorga. Dan Dia ingin melihat kita, saudaraku, saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Kata Kristen itu artinya Kristus-Kristus kecil. Anda dan saya harus bisa merepresentasikan Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan gelap ini, saudaraku. Menjadi garam dan terang dunia. Menjadi jawaban di tengah-tengah kesulitan. Kita dipanggil untuk menjadi problem solver, bukan troublemaker. Tapi kita menjadi pemecah masalah, bukan pencari masalah, pembuat masalah. Tuhan mau semua kita, baik tidak baik keadaan kita hari-hari ini, Anda dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Sampaikan kabar baik, Yesus Juru Selamat, Yesus Penolong, Yesus Penebus. Ada mujizat di dalam namanya, ada kuasa di dalam namanya. Dia Tuhan, Dia berkuasa atas langit dan bumi. Dia berkuasa atas hidup dan mati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini panggilan gereja Tuhan, panggilan untuk kita semua menjadi saksi Kristus, harus selalu siap memberitakan firman Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, syarat menjadi saksi Kristus adalah dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Tuhan cari orang-orang yang bisa dipercaya akan rahasia Allah yang luar biasa ini. Tentang kabar baik Yesus yang datang ke dunia, Allah yang menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya, untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Karena kita manusia yang berdosa, tidak ada manusia manapun yang dapat mengangkat kita, yang dapat menebus kita dari lumpur dosa itu. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya manusia yang sempurna yang dapat menebus manusia yang berdosa. Manusia berdosa tidak mungkin menebus manusia yang berdosa. Hanya manusia yang sempurna yang sanggup menebus manusia yang berdosa. Tapi siapa manusia yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Sekali lagi Alkitab mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan melihat dalam sepanjang sejarah perjanjian lama betapa frustasinya manusia berusaha untuk berkenan di hadapan Allah dan selalu jatuh bangun di dalam dosa. Kekristenan bukan berbicara usaha manusia mencari Allah, tapi kekristenan berbicara Allah berusaha mencari dan menyelamatkan manusia. Karena begitu besar cintanya akan saudara dan saya, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mau menjelma jadi manusia, menjadi sama seperti saudara dan saya, mati menebus dosa saudara dan saya. Hari ketiga dia bangkit, 40 hari dia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa aku benar-benar hidup, maut telah ditelan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Maka dalam kesempatan yang lain ketika Paulus menulis surat Korintus, dia menantang, hai maut di mana sengatmu? Karena sengat maut itu sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah kuasa maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menang atas kuasa maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kita semua, mari di momentum kenaikan Tuhan Yesus di tahun ini, saudaraku, di tengah-tengah stay at home, kita harus banyak di rumah, gereja-gereja semua kosong, ibadah-ibadah harus di rumah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus buktikan sebagai orang yang bisa dipercaya. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia menabur, tetap setia memberitakan Injil, tetap setia berbuat baik, tetap setia. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ini artinya satu tanggung jawab. Tidak mudah saudaraku menjadi orang yang dipercaya, karena risikonya sangat besar. Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercayai untuk kita menyampaikan kabar baik ini. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali di dalam nama Dia. Siapa itu saudaraku? Yesus Kristus Tuhan. Mari kita buktikan saudaraku. Jangan berkeluh kesah, jangan bersungut-sungut. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita dalam keadaan yang seperti ini, saudaraku. Dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, Alkitab berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudaraku, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dikatakan ibadah kita itu begitu agung, saudaraku. Ibadah kita begitu agung, karena kita bukan menyembah pribadi yang mati, kita menyembah pribadi yang hidup. Dia yang sudah ada ketika dunia ini belum ada. Dan Dia yang tetap ada ketika dunia ini kelak akan berlalu. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang memulai dan Dia juga Tuhan yang akan mengakhiri. Dan karyanya itu sempurna. Kalau Dia memulai dengan sempurna, Dia akan mengakhiri segala sesuatunya dengan sempurna. Tuhan serahkan tongkat estafet pemberitaan Injil ini sekarang kepada saudara dan saya. Tuhan tidak mau kita seperti hamba yang terima 1 talenta, yang kemudian memendamkannya di dalam tanah dan tidak menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau semua kita menjadi umat yang produktif. Semakin dipercaya, semakin bertanggung jawab, semakin kita bekerja dengan lebih giat. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberi tanggung jawab lebih besar kepada setiap kita semua. Lakukan saudaraku dengan integritas, dengan semangat untuk melayani Tuhan. Ini momentum yang sangat penting saudaraku. Karena kedatangan Kristus kali yang kedua sudah semakin dekat. Semua nubuat tentang Kristus sudah digenapi. Tinggal satu, kedatangannya yang kedua. Bukan lagi sebagai bayi mungil yang akan mati menebus dosa umat manusia. Bukan, Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Yang akan memutuskan apakah seseorang itu diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, atau sebaliknya dihukum dalam kekekalan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, jangan takut kepada yang bisa mengambil hanya harta kita, nyawa kita, tapi takutlah yang sanggup menyelamatkan kita atau menghukum kita masuk dalam kekekalan. Jangan takut kita miskin, jangan takut kita kekurangan, jangan takut kita menghadapi kuasa-kuasa gelap. Karena semua sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkuasa untuk membawa kita ke sorga atau menghukum seseorang masuk dalam neraka. Kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Kelak setiap lutut bertelut dan lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Kita harus gentar kepada nama itu. Kita harus penuh hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, kita harus siap menderita bagi Kristus. Syarat yang ketiga menjadi seorang saksi Kristus adalah siap menderita bagi Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh saudaraku, Tuhan akan memberi kita kekuatan.
Jangan takut menjadi martir. Kalau memang kita enggak punya karunia menjadi martir, artinya mati syahid untuk membela iman kita enggak akan pernah mengalami itu. Tapi paling tidak kita harus memahami, saudaraku, bahwa menjadi pengikut Kristus harus siap menderita. Harus siap bayar harganya. Alkitab berkata yang mau beribadah kepada Tuhan akan mengalami penganiayaan. Dan itu sudah terjadi, saudaraku. Kalau Anda melihat kekristenan, saudaraku, di Pakistan, di beberapa negara yang lain, saudaraku, di India, saudaraku, banyak orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan. Di Mesir, saudaraku, banyak orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan. Bahkan mereka harus menyerahkan nyawanya, saudaraku, karena mereka tetap mau memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita tinggal di Indonesia dan kita dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita bisa beribadah dengan bebas, walaupun ada beberapa wilayah yang mungkin ada banyak intoleransi yang terjadi. Tapi secara garis besar, saudaraku, kita bersyukur ada banyak gereja, ada banyak tempat-tempat ibadah yang didirikan, saudaraku, di kota-kota, di desa-desa, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh, saudaraku, membangun mentalitas iman yang teguh, yang kuat, saudaraku. Jangan karena penderitaan kita meninggalkan Tuhan, saudaraku, meninggalkan pelayanan. Saya membaca sedikit kisah kehidupan seorang yang bernama Polikarpus, seorang uskup di Smyrna, saudaraku, yang meninggal di usia 87 tahun. Saudaraku, dia betul-betul, saudaraku, membela iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia ditantang untuk menyangkal Yesus, dia berkata, sekian tahun ini aku melayani Yesus dan dia tidak pernah mengecewakan aku, dia tidak pernah meninggalkan aku. Masakan hanya untuk sesaat ini saja penderitaan yang akan aku alami, aku harus meninggalkan dia? Dia berkata, tidak, apapun yang terjadi, aku mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, saya berdoa kita punya spirit seperti rasul-rasul mula-mula zaman dulu, yang pergi memberitakan Injil dengan selalu rela membayar harganya, yaitu sampai menyerahkan nyawa mereka. Rasul Thomas mati di India. Saudaraku, Markus membawa Injil sampai ke Mesir. Dan banyak rasul-rasul yang lain. Yakobus dibunuh dengan pedang dan rata-rata mereka semua mati dibunuh, saudaraku. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Penderitaan kita enggak seperti mereka. Mari kita bangun satu pemahaman yang benar, saudaraku. Menjadi saksi Kristus harus siap menderita. Jadi kalau kita hanya dikucilkan oleh teman kita, ditinggalkan oleh teman kita, hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus, kita enggak mendapatkan warisan. Siapkah kita menjadi saksinya Kristus dan setia sampai akhir hidup kita? Karena syarat untuk menjadi saksi Kristus adalah siap menderita bersama dengan Kristus. Sebagai ayat yang terakhir dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima, Alkitab mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari kita terus lanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita buat komitmen untuk setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kami kembali bahwa Engkau memanggil kami semua, bukan hanya pendeta atau penginjil atau gembala sidang, tapi semua kami, bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga, pelajar, karyawan, pimpinan, semua kami, guru, semua kami, orang-orang percaya untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan, kami berdoa, jadikan kami Tuhan umat yang benar-benar selalu siap untuk memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya.
Dan kami mau menjadi orang yang dapat dipercayai dengan apa yang Kau percayakan kepada kami. The Great Commandment, amanat agung itu untuk kami pergi memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Tuhan, kami rindu semua kami memiliki mentalitas yang siap untuk menderita bagi Kristus. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami mau tetap setia melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari semua, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi angkat dua tanganmu. Terimalah anugerah, berkat, rahmat, kemurahan, kasih setia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin dan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat menjadi saksi-saksinya Kristus di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah online Gereja JKI Hosana. God bless you. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa.
yang terhebat. Yesus kau terhebat. Yesus kau terhebat. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Oh ya, selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Oh ya, selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak. Kau terhebat. Ku bersorak. Tinggikan namamu. Kau selikan mataku, kau ubah duniaku. Denganmu ku tak ragu, ku kuat di dalammu. Lupakan yang telah lalu, kini ku hanya memandangmu. Kehadiranmu selalu bangkitkan seluruh hidupku. Ku bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Ku menang di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Oh, oh, oh. Kau celikan mataku, kau ubah duniaku. Denganmu ku tak ragu, ku kuat di dalammu. Lupakan yang telah lalu, kini ku hanya memandangmu. Kehadiranmu selalu bangkitkan seluruh hidupku. Bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Ku menang di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Oh, oh, oh. Your presence, my energy. Your presence lives in me. Your presence, my energy. Your presence is changing me. Your presence, my energy. Your presence lives in me. Your presence, my energy. Your presence